Hayu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iril khalqihi bi ta'limil 'ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin al-mab'uth bi khairil milal wal adyan wa 'ala alihi wa ashabihi بدون معالم الإيمان وشموش عوالم العرفان. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وقر أيدي أهل ضربة العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعده نفعا بعلومه وبعلوم شيخه في الدارين آمين. وينبغي لطالب العلم أن يستمع العلم والحكمة بالتعظيم والحرمة، وإن سمع مسألة واحدة وكلمة واحدة الأمر إلى من لم يكن تعليمه بعد ألف مرة كتعجيله في أول مرة فليس من أهل العلم. عباد الله والطالبات، أبنائي وبناتي الأحبة والأعزاء، santai dan diwakili anak-anak yang saya cintai. Terima kasih. Saya tahu temannya yang santri baru di mana nih. Kemarin kan, sekarang yang bagi talib ilmi anda yakhtar. Kita ulang sedikit dari wayang bagi talib ilmi an yastami'a. Saya kasih tahu ada kelas baik bermenerima. Setelah ketemu Adri belum pada riwayat bagi talib ilmi tahu karena supaya dia lima. وينبغي لطالب العلم أن يستمع العلم والحكمة. Enggak, lain enggak, enggak. Masih tahu temannya? Ya.
بالعلم أن يستمع العلم والحكمة. Sudah? Balik sudah? Sudah. Siapa yang belum balik? Siapa yang belum? Yang balik? Sudah semua ya? Yang barat siapa belum? Masih tahu supaya dia tahu tanda-tanda. Sudah. Saya sudah punya kitab semua. Sudah. Ini yang belakang belum? Kalau kita hari ini. وينبغي لطالب العلم Silakan. Yang mana telur itu? Tahu ya? Sudah panas sudah ya? Nah. وينبغي لطالب العلم أن يستمع العلم والحكمة بالتعظيم والحرمة. Seyogyanya sudah semestinya latihnya yang baik. Sudah semestinya seyogyanya sudah seharusnya latihnya yang baik. Lihatlah ilmi bagi penuntut ilmu, bagi santri dan santriwati, ayyastami al-ilma wal hikmata, untuk mendengarkan tiap tuturan ilmu dan mutiara hikmah dari gurunya, bitta'zimi, dengan penuh pengagungan, wal hurmati, dan dengan penuh hormat. Karena ilmu ini adalah al-ilmu kanzul la yafna. Jadi ilmu ini adalah kekayaan. Kanzul itu apa ya? Kanzul itu kayak apa ya? Pokoknya kekayaan, tabungan yang tidak pernah habis. Dan ilmu kanzul la yafna. Jadi ilmu itu tidak akan pernah habis. Itu kekayaan yang tidak pernah berkurang. Itu adalah ilmu. Jadi kekayaan yang tidak pernah berkurang itu adalah ilmu. Semakin kamu amalkan dan semakin mengajarkan ilmu, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertindak sebagai guru, mengajarkan atas apa yang kamu tidak ketahui. Nanti dapat ilmu laduni. Itulah ilmu laduni itu. Ketika semakin kuat ikhlas mengajar temannya, membimbing temannya, maka nanti Allah yang akan mentransfer, mengajarkan ilmu. Nah itu ilmu laduni. Mengajar temannya harus ikhlas. Asal mengajar temannya sajalah. Jadi ilmu kanzul la yafna. Jadi ilmu itu adalah kekayaan, harta benda yang tidak pernah habis. Itu dia adalah ilmu.
istimewa, maka semestinya seharusnya bagi seorang penuntut ilmu untuk mendengarkan tiap butiran ilmu, butiran hikmah itu bitta'zimi wal hormati, dengan penuh pengagungan dan wa in sami'a mas'alatan wahidatan, jikalau seorang santri in sami'a fa'ilnya mustatir takdiruhu kembali ke mana? Ya kepada santri talib. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan, apabila seorang santri itu mendengarkan satu masalah, wa kalimatan wahidatan, satu kalimat, alfa marratin, yang diulang sampai 1000 kali, kila, walau dari angka 1 sampai angka 1000 diucapkan ilmu itu, man lam yakun ta'zimu ba'da alfi marratin, siapa saja yang tidak menghormati ilmu setelah 1000 kali diulang, kata azimihi fi awwal marratin, sebagaimana penghormatannya pada pertama kali dia mendengar, falaisa bi ahli ilmi. Maksudnya apa? Siapa saja bagi santri, siapa saja mau santri anak-anak, mau santri banyak, mau santri toa, sama saja. Ya, kalau yang ke 1000 itu kurang penghormatannya, dia kurang melebat, kurang penghormatannya, dia hanya hormat, dia hanya pada kagum pada pendengaran pertama, lalu kemudian berkurang kekagumannya terhadap ilmu yang diulang oleh gurunya pada 1000 kali, falaysa bi ahli ilmi, dia bukan ahli. Man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin ka ta'zimihi fi awwali marratin falaysa bi ahli ilmi. Wa yanbaghi, seyogianya, seharusnya, lita, coba kamu Budi, apa namanya? Coba saya ya, mana sudah kamu lihat? Sudah lihat sudah? Sudah lihat? Sudah? Nah, Ezra, lam itu huruf apa Ezra? Huruf dia. Berarti sekarang itu dibaca apa? Litoliba, litolibu atau litolibi? Kenapa dibaca litolibi? Karena huruf apa fungsi huruf dia? Membarisbawakan akhir kalimat ini. Nah itu setiap ada huruf dia, jadi baru perhatikan. Nah itu dibaca liqalibil lam, itu adalah huruf. Wa yanbaghi litalibil ilmi, wajib, seharusnya, seyogianya, sudah semestinya bagi para penuntut ilmu itu, bagi santri dan santriwati itu, Allah yakhtar, jangan dia untuk tidak memilihkan siapa, ya tadi talib dari itu, naw'a ilmin binafsi, naw'a berarti ini jadi ya, bagi santri dan santriwati jangan sampai memilihkan dirinya naw'a ilmin binafsihi, memilihkan dirinya ilmu mana yang akan lebih dahulu dipelajari. Naw'a ilmin, jenis ilmu apa yang semestinya dipelajari, jangan memilihkan dirinya sendiri. Allah yakhtar, jangan memilih naw'a ilmin, jangan memilihkan disiplin ilmu, naw'a itu saya disiplin ilmu,
binafsihi, dengan sendiri. Bal, tetapi bal yufawwidhu. Bal ini berapa? Hah? Berbatam ya? Ya. Bal yufawwidhu. Berarti dia maksud kepada la yakhtar. Bal yufawwidhu. Nah, untuk awal-awal begini, bal yufawwidhu, hendaklah dia menyerahkan amrohu. Bal yufawwidhu, siapa yang menyerahkan? Talib. Nanti fa'ilnya talib. Ya. Mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ila talib amrohu. Berarti dia jadi mak. Bal yufawwidhu amrohu ila al-ustazi. Tapi hendaklah seorang santri itu menyerahkan urusan atau disiplin ilmu yang pertama kali dia akan pelajari itu ilal ustazi, kepada gurunya. Kenapa harus menyerahkan pilihan ilmu pertama yang harus kita pelajari? Fa innal ustaza, karena sungguh gurumu qad hasala lahu tajarub fi dhalika. Kenapa? Fa innal ustadha qad hasala lahu tajarub fi dhalika. Karena ustadmu, karena gurumu telah berhasil ya, melalui pengalaman, uji coba terhadap itu. Jadi guru itu lebih pengalaman, ya. At-tajarub itu pengalaman. Hasala at-tajarub juga berarti uji coba. Karena kalau guru itu sudah berhasil melalui tahapan-tahapan yang penuh dengan tantangan itu. Maka untuk pertama ya, ilmu apa yang cocok bagi kalian? Oh ini. Itu maksudnya 44 hari. Oh ini dia cocok pada ini. Oh dia punya kemampuan ganda anak ini. Oh dia semua di bidang ini dia tempat menonjol, tapi di bagian ini dia pulang. Nah ini dia bagus di sini tapi, nah itu maksudnya 44 hari. Ya sebelum apa namanya pembelajaran berikutnya. Jadi sudah kelihatan, ya sudah kelihatan. Wah ini yang cepat ini. Ini cepat hafal dan cepat lupa. Ini semua ini termasuk santri lama. Santri lama kita pelajari. Ada yang modalnya dari pertama dia masuk itu angkatan pertama juz 1 aja sampai tahun ketiga juz 1 bahkan dia lupa. Nah ini kan penyakit ini. Ya, kurang tekun, harus tekun. Masa kalah sama yang ini. Wa'arraf karena gurumu wa'arrafa ma yanbaghi li kulli ahadin wa ma yaliqu bi tabi'atihi. Dia wa'arrafa ma, karena dia gurumu lebih mengetahui ma, apa-apa yang bagi li kulli ahadin, apa-apa yang semestinya bagi seorang muridnya untuk ia pelajari. Wa ma yaliqu bi tabi'atihi, dan apa kebiasaan yang yaliq, yang pantas, yang cocok buat murid itu adalah guru. Yaliq itu artinya sesuai, ya. Sesuai, yaliq, bukan halif. Kalau halif itu lain. Apalagi haikal, yaliq artinya sesuai. Nah, wa'arrafama, karena gurumu, ustadmu, ma yang bagi lukul hari, apa sesuatunya ilmu yang cocok, yang pantas buat murid itu, guru ketahui. Wa ma yaliqu bi tabi'atihi, dan apa-apa yang sesuai, yang pantas buat kamu pelajari itu, guru yang lebih mengetahui.
Sudah dipilihkan lalu dia malas, jangan. Mana ada kaum ulama itu. Jadi kita ilmu ini kata ulama itu fa'alaikum bil harakah wallahu yu'til barakah. Jadi kalian ini harus berusaha, harus bergerak. Karena setiap gerakan itu akan mendatangkan berkah. Kalau kalian sudah diberkahi, nah, itu yang luar biasa. Kapan itu? Dia di sini. Kalian masuk di pondok istimewa. Istimewanya apa? Kalian dikehendaki oleh Allah, dirancang oleh Allah menjadi manusia masa depan yang cemerlang. Ya, sangat rugi kalau tidak memanfaatkan waktu yang baik. Ya. Lalu saya berkatakan, jadi kalau yang di rumah ya hanya kadang senang ya main TikTok, main Facebook, main YouTube. Ya lama-lama dia sumpah hidupnya. Makanya kalian di sini apa katanya para para ulama, keraskanlah dirimu pada masa kecil, nanti dunia akan tunduk pada dirimu. Sekarang ini kalian memang dilatih untuk tidak manja. Bangun malam, bangun, suruh belajar, suruh menghafal. Keraskanlah dirimu pada saat ini, pada masa kecilmu ini, nanti dunia akan tunduk kepada. Nanti dunia ini akan mudah. Tapi kalau dia kamu suruh di sini, nanti dunia akan keras padamu, sulit. Dari uang 1.000 susah, 2.000 susah. Sumpah hidupnya. Apa namanya sumpah? Itu manfaatkan waktu dengan sebaik-baik. Ya. Dan pondok di mana saja, pokoknya pondok pesantren mengadakan kita pokoknya tradisi ulama ini kayak begini ini, insya Allah. Tapi dengan syarat dari itu, keraskanlah dirimu, jangan manja, jangan manja. Keraskanlah dirimu maksudnya berusaha untuk menata diri, belajar. Jangan yang lain menghafal, dia sudah tidak. Nanti ke dunia juga akan seluruh pada dirimu. Dan harus bergerak, ya. Bergerak. Jadi jangan ini santri itu santai saja, saya tidak ada apa-apa. Jadi santri itu harus dia gesit jalan. Mana ada ulama selalu jalan cepat jalan, ya. Karena jalan santai, jalan letoi itu kan jalannya apa namanya, para pemalas. Tapi kalau ulama cepat jalan, ini dia selalu dia harus gesit, ya. Bergerak, tata bukunya, tata kitabnya. Ya kalau sudah bergerak, berusaha berikhtiar semaksimal mungkin, fa'alaikum bil harakah wallahu yu'til barakah. Kalian yang tugasnya bergerak, belajar, wallahu yu'til barakah. Jadi Allah akan memberikan barakah. Barakah itu kenyamanan, kedamaian, kesuksesan, ya macam-macam. Itu namanya barakah. وكان الشيخ الإمام الأجل الأستاذ شيخ الإسلام برهان الحق والدين رحمه الله تعالى يقول, ada seorang syekh imam al-ajal yang sangat mulia, al-ustaz, yaitu Ustaz Syekhul Islam Burhanul Haq wa Din rahimahullah ta'ala berkata, kana talabatul ilmi fi zaman al-awwal yufawwiduna umurahum bit-ta'allumi ila ustazihim, bahwa
penuntut ilmu itu, seorang santri itu di masa-masa awalnya karena talabatul ilmi fi zamanil awwali, dan penuntut ilmu itu di zamanil awwali, pada waktu-waktu masa-masa awal kayak begini ini, yufawwiduna, hendaklah mereka menyerahkan. Mana yang berarti mereka di sini? Wow, ya wow itu jadi baik. Yufawwiduna amrahum, yufawwiduna umurahum, hendaklah mereka para santri itu pada pembelajaran awal-awal di zaman awal, yufawwidu, menyerahkan, yufawwiduna umurahum, hendaklah menyerahkan urusan mereka dalam hal apa? Bitta'allumi ila ustazih, dalam hal belajar ilmu apa, disiplin ilmu apa yang hendak dia tekuni, ila ustazih, kepada guru-guru mereka. Kenapa demikian? Kenapa harus kita lakukan itu Nabi? Wa kana yasiluna ila maqsudihim wa muradihim, karena guru-guru itu terbukti dia sudah sampai kepada tujuan mereka di dalam urusan mereka. Tahu dia. Sekarang kan pikiran kalian, ya mau santai, mau slow, makanya gini nih. Kami selalu bilang, jadi semua kawan-kawan orang tuamu kalau bisa diputar waktu ini, dia mau umurnya kayak kalian, lalu dia mau ngaji, mau belajar. Kalian sekarang ya anak ya, habis ini langsung dia makan. Dulu kita waktu di Pancor sana itu pergi ngaji itu dalam keadaan perut kosong, pulang itu siapa yang masak? Masak sendiri. Telak saya masak dipukul sama kakak saya yang paling gagah ganteng sampai sekarang ini. Dulu saya tahu ya, itu pergi ngaji lapar kan, pulang ngaji dulu di Musalla Al-Abrar di Muhammad Syekh, itu maksud tuh depan aja dulu itu, padahal tidak tahu maksudnya. Musalla bilang tidak ada yang melarangkan. Pulangnya itu tidak langsung kita makan, mami langsung masak, ya. Telat masak, yo langsung saya bukan ditempelin, langsung dipukul pakai kayak itu, pakai tongkat dia silat itu sama ada kakak saya itu satu-satunya paling ganteng itu. Nah sekarang kalian nah, begitu turun dari aula ini langsung dia sudah naik apa namanya? Apa namanya? Uap nasi itu menguap dia. Ya Allah, kita dulu ya Allah, masak nasinya, lauknya tidak ada. Apa lauknya? Ada komak dulu itu. Nah, itu kita campur dia pakai Gak ada minyaknya, disiong dia, kemudian dicampur dengan pakai garam. Nah, itu sudah enak kita makan itu, tidak ada. Kalau sekarang kalian keluar dari sini, baru keluar dari pintu aula itu sudah, ya Allah, makanya makan saja apa yang ada. Dulu kita pulang sekolah juga demikian, pulang jam 1 sampai di pondok. Dulu waktu di Pancor bukan langsung makan, masa kita dulu itu kalau ada lagi minyak kompornya, tidak ada minyak kompornya. Begitu ya, kalau kakak saya yang ganteng itu membeli, saya yang pergi beli. Kalian ini anak habis selesai ngaji jam 1:30, jam 2 siang tinggal makan, ini syukuri. Ya, antum lagi itu dah penendam. Kalau penendam bisa sekok buang dari situ sunnah ini. Kita hormat, ya begitu. Itu kalian sekarang enak kan, tak ada yang itu. Ya Allah, dipukul bukan dipukul kepiling begini, tak ada. Pokoknya itu menyok di sini.
saksi, bapaknya Ali ini jadi saksi. Pokoknya sudah selesai, sudah jadi. Nah, kalian apa? Kalau mau pendendam itu sudah kita berikan juga. Apa namanya racun? Saya rondak kepada pati ini. Dia besar, dia tetap lebih tua ya, wajib kita hormati. Itu syukurnya itu. Kalau orang berdendam itu sudah. Langsung kita berikan dia. Lepas. Ya sekarang itu kasihan saya lihat, kadang-kadang sedih saya lihat. Sedih dia, ya Allah, coba dia sampai sini tuh hanya ini. Allah, ya lama kasihan, coba lihat itu, berjalan, lama kita lihat itu lucu, kasihan. Apalagi balas dendam. Kalau kami balas dendam sudah kita putas masukkan di seseorang di situ. Dengan itu kita menendam malah ya kasihan, sedih saja itu. Itu banyak sekarang dan saksinya. Ini bapaknya Ali, ini kita sakit kamar itu. Jadi kenapa handphone malu aku? Ya Allah, kalian sekarang apa syukuri? Syukuri. Nah itu makanya serahkan kepada gurumu lebih tahu watakmu. Kamu akan kemana ke depan, kayak bagaimana ke depan, tahu kita. Ya. Makanya Mami selalu bilang, sabar. Kalau ada tantangan pasti, karena memang yang kita yang akan membawa hormat dunia dan bukan hanya kalian, termasuk ya keluarga, dan khusus kepada kedua orang tua. Jadi kalianlah tempatnya, di pundak kalianlah tempatnya orang tua menjadi terhormat, bermartabat di dunia dan di akhirat. Itu di pundak. Di pundakmu lah orang tuamu, pada dirimu lah orang tuamu akan terhormat atau tidak. Di pundakmu lah kedua orang tuamu menaruh harapan yang setinggi-tingginya, sehingga dia menjadi manusia terkemuka, sehingga dia menjadi manusia terpandang kelak di hadapan Allah. Jadi kalau seluruh gimana? Dan kalian letakkan sini oleh Allah, bukan oleh siapa-siapa. Dan kalian memang dirancang oleh Allah untuk menjadi manusia masa depan. Dan kalian besok akan menghadapi problematika hidup, permasalahan hidup yang jauh lebih rumit daripada yang sekarang. Tapi kalau dengan cara begini itu insya Allah. Dulu kita tak ada pergi libur. Setelah 40 hari represi itu tak ada. Cuma ngaji ya Allah. 1 tahun baru kasih pulang terus. Kalau di sini enggak sih, setelah 2 tahun baru pulang. Enggak ada dulu kita libur-liburan, enggak ada. Begitu kita datang, ospok istilahnya, orientasi pondok pengenalan pondok pesantren selama 3 hari. Setelah 3 hari itu kita resmi disebut dengan santri. Nah setelah itu ya tidak pernah pergi ngaji, ya ngaji. Walan
Sekarang pembelajar yang sekarang yaftaruna bi anfusihim. Ini kan gampang kan ini. Wal'an yaftaruna bi anfusihim. Sekarang itu para penuntut ilmu itu, para pelajar itu, para santri dan santriwati itu, kebanyakan dari mereka yaftaruna bi anfusihim, memilihkan diri mereka sendiri tentang ilmu apa yang akan dia pelajari. La yahsulu maqsuruhum min al-ilmi wal fiqhi. Akhirnya mereka tidak sampai kepada tujuan mereka menjadi ahli ilmu, ya, menjadi ahli fikih, ya. Bukan ahli fikih, bukan ahli ilmu, bukan dia konsentrasi pada ilmu. Itu jangan lakukan. Wa kana yuhka, betul ya? Wa kana yuhka, dikisahkan, dihikayatkan, diceritakan anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari wa kana yuhka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Jadi ada Imam Bukhari begini, ya. Ini Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, ya, rahimahullah taala. Kana bada'a bi kitab as-salah ala Muhammad bin al-Hasan faqala lahu. Jadi dulu itu Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Bukhari terakhir. Siapa yang masih hafal nama panjang Muhammad bin Ismail? Dulu Imam Bukhari pertama-tama dia belajar itu, dia belajar bab sholat. Lalu kemudian berkata kepada gurunya, berkata ala Muhammad bin Hasan, Muhammad bin Hasan berkata kepada Imam Bukhari, dia belajar pertama itu kitab fikih bab sholat Imam Bukhari itu. Lalu gurunya, yakni siapa nama guru Imam Bukhari, Muhammad bin Hasan ini, faqala lahu, berkata kepadanya, wa ta'lam izhab, wa ta'lam, pergilah kamu, wa ta'lam, dan belajarlah ilmu hadis, belajarlah kamu ilmu hadis. Kenapa? Anna dzalikal ilma al-yaqu bi tabi'ati. Karena ilmu hadis itu lebih pantas, lebih cocok bagimu wahai kau Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Awalnya dia belajar ilmu fikih mulai dari bab sholat, tapi gurunya Muhammad bin Hasan mengatakan, ilham, pergi kamu Muhammad bin Ismail al-Bukhari wa ta'lam, dan belajarlah ilmu al-hadis. Kenapa? Karena lamma ra'a anna dhalika al-ilma, karena saya melihat lamma ra'a anna dhalika al-ilma al-yaqu bi tabi'atihi, karena saya melihat ilmu hadis itu lebih cocok dari kebiasaanmu, dari penikahimu. Jadi tahu kita ini mustafat di mana, guru tahu. Wa talaba ilmu al-hadis, maka wa talaba, siapa yang belajar maka belajarlah. Itu pakai waw atau pakai fa itu? Wa talaba, maka belajarlah dia. Kemudian Muhammad bin Ismail al-Bukhari itu ilmu al-hadis, yakni ilmu hadis, berdasarkan perintah gurunya. Fasara fihi muqaddaman, maka jadilah dia Imam Bukhari itu muqaddaman, menjadi ahli hadis terkemuka, muqaddaman ala jami'i a'immatil hadis, di antara seluruh para imam-imam hadis. Itu berkat gurunya, ya, berkat gurunya. Allah.
وطلب علم الحديث فصار فيه مقدما على جميع أئمة الحديث. Maka dia belajar ilmu hadis, maka dia kemudian menjadi orang yang terkemuka di antara seluruh para imam-imam hadis. Itu berkat gurunya. Maka itulah kata ulama itu, haqqul mu'allimi wal mursyidi akidu min haqqil walidi. Jadi hak guru mursyid, bukan mursyidin, bukan wahyudin, bukan. Jadi bapaknya si juga itu masya Allah awal-awal kemudian sampai jadi makan batu ini, tembok-tembok sungai-sungai itu. Nah dia gitu. Haqqul mu'allimin wal mursyidi, bukan mursyidi, alias orang ini bapaknya pindah jadi. Haqqul mu'allimin wal mursyidi, hak gurumu mursyid itu pembimbingmu, akidun min haqqil walidi, itu lebih kuat, lebih besar daripada hak kedua orang tua. Ya Allah, kenapa? Lianna al-walida yahfidhu al-walada min al-afat alladhi yukhsha 'alayhi minha fi jismihi wa dunyah. Karena kalau orang tuamu hanya menjagamu dari hal-hal yang merusakmu secara fisik dan dunia, itu bapakmu hanya ya bagaimana kamu sejahtera supaya makan, berkecukupan gizimu, ya jangan saya ini dia butuh susu, dia sekarang perlu dia minum teh, ya, supaya masa depan gini. ويتسبب له في تحصيل ما يلتز به وتستريح إلى نفسه من أحوال معاشه. Pokoknya yang berurusan dengan dunia. Adapun gurumu, pembimbingmu, wal muallimu wal mursyidu yahfidhuhu bi ta'limihi wa irsyadihi mimma yadurruhu fi akhiratihi wa ma'adihi. Tapi gurumu yang mengajarmu, menuntutmu, jangan sampai menuntunmu, jangan sampai engkau sengsara di kemudian hari, jangan sampai engkau sengsara dan mendapatkan malapetaka di alam akhirat. Itu guru. Berkaitan dengan sesuatu yang abadi, itu guru. Ada yang pernah diajar sama orang tuanya sampai 1 jam dituntut gitu, nah, baru kamu dikasih tahu langsung marah. Ya Allah, jangankan orang tua, ini adikmu, Habib itu kan kelas 1, baru kita ajar, sudah mau berhenti, namanya ini berhenti, kenapa ya? Marah dia, lebih marah dia, sama apa? Kita ajar. ويكون سببا له وسبيلا له في الوصول إلى دخول الجنة. Nah, kalau guru itu mengajarkan sebab yang membuat kalian masuk surga berikut dengan kedua orang tua kalian. Itu guru. Allah. Sekarang kalian enak. Ada orang tua, kalau kita dulu pamit dulu sama Pak Guru, pulang, misalnya sudah, pokoknya pulang dari 40 hari. Dulu itu kalau kita pulang, padahal kita sudah 1,5 bulan, 2 bulan, nah 25 ribu dulu. Ya, pulang kita itu, besok seminggu lagi pulang ya, uang tinggal kita skor padanya itu. Itu dididik keras, baik cara kita dididik, gitu ya. Kecuali bapaknya Parti itu tidak ada yang berani marah.
Kalian sekarang ini enak ya, enaknya pokoknya tinggal makan kan, belajar. Makanya gunakan kesempatan ini dengan luar biasa. Ini orang-orang tua ya kepingin sebenarnya seandainya waktu ini bisa diputar Tuhan, biar saya seumuran anak-anak ini saya kepingin belajar, kepingin nyantri. Bagaimana mau? Kan ada yang bisa putar waktu 1 menit aja kan tidak bisa. Makanya besok kita sediakan dia majelis istiqlal ma'ah, artinya sang mati, sang kubur. Itu nama majelisnya besok. Itu. Kemarin tadi? Hah? Ya. Dia menjadi Imam Syafi'i ini menjadi ulama terkemuka, terpandang di antara para imam-imam hadis. Maka kitab yang paling sahih setelah Quran itu adalah kitab hadis Bukhari. Hanya besok kalian akan tahu berapa ini dia Bukhari, insyaallah tahun ini pokoknya kita buat perpustakaan. Tahun ini. Ya, harus. وينبغي لطالب العلم أن لا يجلس قريبا من الأستاذ عند سبق بغير ضرورة. وينبغي hendaknya, sudah seharusnya, semestinya, seyogianya litalib ilmi, bagi penuntut ilmu, bagi santri dan santriwati, an la yajlisa qariban min al-ustazi, jangan sampai terlalu dekat duduknya dengan gurunya. Inda sabqi, ketika dia dalam proses pembelajaran, ya, maupun yang lainnya, bi ghairi daruratin, kecuali dia darurat. Misalnya, ya, bal yang bagi an yakuna bainahu wa bainal ustazi qadru. Qadru dia berarti jadi fa'il katanya jadi isim yakun akhar. Bal yang bagi an yakuna bainahu wa bainal ustadi qadrul qausi, jadi tetapi ukuran minimal ukurannya dia dengan guru itu qadrul qaus, seperti seukuran setengah meter ya, setengah meter lah, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi tidak boleh misalnya guru kalian terlalu dekat sama, jadi kayak persilahannya ketika dia belajar itu dengan gurunya satu dia dempet kakinya, tidak boleh. Itu disediakan lupa. Nanti ada saja dia. Ya Allah. Sekarang ini kan banyak pondok-pondok diuji. Ya Allah. Fa innahu aqrabu ila ta'zim. Karena itu adalah agak jauh sedikit cara duduknya itu dari ustadz itu, dari guru itu, aqrabu ila ta'zim, itu lebih dekat kepada penghormatan, ya, kecuali dalam keadaan darurat. Nanti santri lama berkewajiban dia membimbing adik-adik membaca itu. Nah, ini besok harus sebagai latihan ini yang untuk ibtidah, untuk posko nanti, karena ini kan mudah dia ibaratnya. Wayang bagi, dan seharusnya juga wajib, sudah semestinya litalibil ilmi, bagi penuntut ilmu itu ayyahtariza, menghindari
Santri dan santriwati penuntut ilmu itu sudah semestinya ayah dari zaman menghindari anil akhlaqiz zamimati, menghindari akhlak yang buruk, zamimah, akhlak yang buruk. Kenapa akhlak yang buruk ini? Karena akhlak yang buruk ini, kata pengarang kitab ini, fa innaha kilabun ma'nawiyatun. Jadi akhlak yang buruk itu adalah anjing secara maknawi. Anjing kilabun ma'nawiyatun. Dia kalau ada maka santri dan santriwati hendaklah dia menghindari akhlak yang buruk, karena akhlak yang buruk itu adalah fa innaha kilabun ma'nawiyatun. Akhlak yang buruk itu adalah dia kambing secara anjing secara manawi. Kalau yang punya akhlak buruk, makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dikatakan bahwa setiap manusia ini ada punya sifat-sifat bahiyahnya, sifat-sifat kebinatangannya. Jangan sampai sifat-sifat binatang itu lebih ganas. Kamu sabi lah. Ya agak maju, jangan lebih ganas, ya. Jangan lebih mendominasi. Ya, sifat-sifat baikmu. Jadi sifat kebinatangannya itu yang lebih mendominasi daripada sifat. Karena sifat buruk itu, akhlak buruk itu kata ulama. Tidak ada beliau ini Az-Zarnuji fa innaha kilabun ma'nawiyah. Itu seperti anjing secara manawi. Badannya manusia, fisiknya manusia, tapi sifatnya anjing. Jangan kamu buat main-mainan dulu anjing manawi gitu. Jangan. Kamu suruh teman-teman naikkan ini sandal, kamu masukkan sandal kamu begini, lama-lama saking marah kamu anjing manawi. Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul malaikat. Malaikat itu tidak akan pernah masuk, kata Nabi, pada sahabat baitan, di dalam rumah. Di dalam rumah itu suratun, ada gambar yang tidak senonoh, ada patung, au kalbun, atau anjing, baik anjing secara fisik maupun anjing secara maknawi. Tidak ada anjing di rumahnya, tetapi kelakuannya, perilaku, watak, sifatnya itu anjing. Padahal di sini apa? Manusia. Betul manusia, tetapi tapi dia anjing maknawi. Nah, ini yang kami dulu pertahankan. Kami dulu punya judul skripsi itu. Judul itu Wudu bil-intifa bil kalbi min nahiyatil Islam. Ya. Azas manfaat dari anjing dalam perspektif hukum Islam. Ya, itu dulu kami dulu skripsi itu. Langsung banyak orang ke masjid. Banyak dia ke masjid itu. Bu, mau belajar politik, gila apa ini katanya dia kan. Kami dulu di kampus tidak pernah belajar organisasi. Belajar di akhir semester. Bukan belajar, pergi ngajar ngaji karena tidak ada yang makan. Pergi ngajar ngaji dari setelah asar sampai jam 9 malam pergi ngajar ngaji. Kalau tidak ada ngajar ngaji, apa kasih kamu uang belajar. Makanya dulu mami itu pergi kuliah, pulangnya itu bukan minta belajar, tapi pulangnya itu bawa uang, ngasih ini uang belajar. Jadi dulu, tapi dari asal itu mami pergi ngajar ngaji pakai sepeda, dari jam 9 sampai dari pagi, dari setelah asar sampai jam 9 malam.
Kalau dulu orang pulang minta uang karena dia kuliah, dulu mami pulang bawa uang masih. Kalau sekarang kalian itu disandakkan bangkat itu bahkan dijual sawah sama orang tua asal kamu mau belajar. Ya Allah, bukan hanya berapa saja yang main sawah, sisanya disandak, sisanya digali asal dia kalian hanya belajar. Ya Allah. Nah kalau ada malaikat tidak akan masuk di dalam rumah, ada pada rumah fihi, di dalam itu suratun, ada gambar yang tidak pantas, au kalbun, ada anjing secara fisik maupun anjing secara manawi. Ya kalau anjing yang boleh diperjualbelikan itu ada namanya kalbul hirasa, kalbuz zura'iyah, dan ada itu anjing pelacak itu namanya kalbul hirasa. Kemudian ada kalbuz zura'iyah, ada anjing penjaga tanaman, itu oleh sebagian ulama boleh diperjualbelikan. Di dosen saya dulu mengatakan boleh, berarti pakai berhaji hasil transaksi jual beli anjing dalam kategori itu boleh. Kalbul hirasa tidak ada di buku-buku begitu, ada yang ada di kitab. Jadi ada dosen saya bilang, kamu ini bisa baca kitab, kalau pilih semua referensinya di kitab semua. Tidak tahu, kita coba langsung kita keluarkan, kita baca dia itu, tidak pernah disalahkan menulis sejak itu. Ketika itu tidak bisa baca, dulu kalau seluruh itu karena ada referensi yang lain. Dari mana kamu tahu? Kita baca tafsir, semua tafsir kita baca. Jadi ya, pas mau selesai ujian, apa katanya? Kami berikan selamat kepada sarjana anjing, katanya. Selamat kepada sarjana anjing yang sudah berhasil menulis tentang anjing. Kami juga tidak mau kalahkan. Ya, saya dari hati yang paling dalam menyampaikan terima kasih kepada Bapak pembimbing anjing. Ada masih hidup. Wa innama yata'allamul insana biwasitatil alam. Jadi malaikat maksudnya bahwasanya manusia yang apa namanya nanti yang memenuhi syarat tadi itu nanti dia akan di apa namanya dikawal oleh malaikat di dalam belajar. Ya Allah. Wal ahlaquz zamiyatu wal ahlaquz zamimatu zamiyatu wal akhlaquz zamiyatu tu'rafu bi kitabil akhlaq. Nah, pembahasan panjang tentang akhlak buruk ini, tentang akhlak zamimah itu tu'rafu, dapat diketahui di kitabil akhlak, di dalam kitab akhlak. Kalau ini kan kitab yang berbicara tentang proses guru murid cara belajar. Kalau akhlak zamimah itu, zamiyah ini itu di kitabil akhlak. Wa kitabuna hadza, dan kitab ini la yahtamilu bayanan. Kalau kitab ini wa kitabuna hadza la yahtamilu bayanan, kalau di dalam kitab ini tidak banyak memuat tentang penjelasan tentang akhlak zamimah. Ini tentang etika guru dan murid. Ya. Bagaimana guru kepada murid, bagaimana murid kepada guru. Ya, itu lebih luas. Nanti ada kitab namanya kalangan Hadratus Syekh Hasim Asy'ari. Ada namanya kitab Adabul Alim wal Muta'allim.
nanti kita nanti pada kelas-kelas atas. Ya. Khususan anit takabburi itu ya. Khususan anit takabburi gila. Khusus bagi pelajar yang sombong, bagi santri yang sombong. Qila, ada sebuah syair. Al-ilmu harbun lil fatal muta'an. Ilmu itu harbun, musuhnya adalah patah. Apa yang pemuda yang sombong, muta'al, tinggi hati, muta'al. Jadi ilmu itu tidak akan pernah nyambung dia sama santri yang sombong, santri yang congkak. Ya, jadi kita ini harus tunduk pada ilmu. Ya, jangan pernah berlawanan dengan ilmu. Hancur dulu kita. Oh, Bali. Kalau panmur artinya cerdas. Mudah-mudahan kau boleh cerdas ya. Kalau Pania panmur itu artinya hancur dulu. Pania namanya. Oh, Pania itu Pani. Al-ilmu harbun lil fatal muta'al. Jadi ilmu itu musuhnya adalah santri yang sombong, santri yang congkak. Jadi kita harus pokoknya jangan pernah berhadapan dengan ilmu. Itu kan ada nanti saya di sini tuh apa namanya, pada banyak timur atau pada banyak timur ya. Dengan ilmu, jadilah budak ilmu, jadilah pelayan ilmu. Nah, ini termasuk budak ilmu, pelayan ilmu. Nah, kalau kita jadi pelayan ilmu, ngajar teman, nanti akan ada nanti ilmu. Ini dirasakan sama nopal yang kita suruh itu tambah kuat, kenapa lagi kan? Tambah ini, nah, itu diantaranya. Jadi pelajar itu harus tunduk sama ilmu. Nah, karena ilmu itu menjadi musuhnya itu adalah santri dan santriwati yang congkak, yang sombong, cara bawanya, kemudian harus mati. Itu kasiri seperti air, harbun lil makan dan air. Seperti air itu musuh bagi tempat yang al-air, tempat yang tinggi. Karena mungkin air itu naik ke atas kan? Ya. Jadi air itu turun ke bawah. Makanya laut itu turun ke bawah dia. Di situ dia muara. Apa namanya muara? Muara air itu semua ke laut. Masa IPN semua apa semua laut. Semua laut. Ya. Semua pasukan kuning, pasukan merah di situ semua laut. Ya sudah hancur-hancur apa semua itu. Jadi nggak mungkin air itu, misalnya air sungai ini naik ke atas kan? Ya. Ke dataran. Bagaimana kan air fortuna kan ya itu diserap namanya itu. Diserap itu. Jadi penuntut ilmu itu harus rendah hati. Kalau ilmu itu tidak akan pernah masuk dengan cepat ya kalau kita punya watak kasih seperti air harbun. Musuhnya air itu adalah harbun lil makan, air tempat yang tinggi. Nah, mungkin air itu misalnya air sungai itu dia naik ke sungai itu kan udah. Wakila bijiddillah, wakila bijaddin wala bijiddin kulla majdin, fahal jaddin bila jiddin bimujiddin. Bukan ketika kamu jangan baca bijaddin wa jiddin wa jiddin. Fakam abdin yakunu maqama hurrin wa kam hurrin yakunu maqama abdin.
الجد الأول بالنصاء الأول بفتح الجيم بمعنى الأخت والدولة. Jadi jaddin yang pertama ini artinya kekayaan. Wasani bikasril jimi bijiddin bima'na judi wasa'in. Jadi kekayaan harta yang banyak itu dengan usaha keras. Kulla majdin, semua majdin, majdi mulia, wajdi wajdun. Apa artinya? La bijiddin kulla majdin. Bijaddin, apa bijaddin ini? Al-bukhtu kekayaan, al-bukhtu wad-daulatu. Itu artinya kekayaan. Wad-daulah. Wasani bikasri bil juhdi. Tidak semua kemuliaan itu dicari dengan usaha keras. Sekarang karena kita ikhlas, kadang-kadang datang. Bagaimana terjemahan hadis ini? Bijaddin la bijiddin kulla majdin. Kekuasaan harta benda la bijiddin, tidak semata dia dengan usaha keras. Kulla majdin, dengan di semua kemuliaan. Ringkasnya begini, kadang-kadang keikhlasan itu datang dia dengan tulus, bukan semata dengan usaha keras. Usaha keras itu harus. Seperti di sini benar. Fahal jaddun bila jiddin bimujiddin. Fahal jaddun bila jiddin. Nanti lain. Aneh bahasanya. Fahal jaddun bila jiddin bimujiddin. Bakam abdin yakumu maqamah ar-rajul. Betapa banyak hamba yang seorang budak yang menempati posisi kayak orang merdeka. Wa kamurrin yaqumu maqama 'abdin. Betapa banyak orang merdeka itu menempati posisi budak. Artinya apa? Betapa banyak orang kaya itu menjadi hina-hina dan banyak orang yang terlihat hina menjadi mulia. Itu karena itu jadi bijaddin la bijiddin kulla majdin. Bijaddin la bijiddin. Bijaddin la bijiddin. Sudah. Tadi bapakmu dari Malaysia. Hah? Ya, insyaallah. Dan bahasa Malaysia dia bijaddin la bijiddin kulla majdin. Fahal jaddun bila jiddin bimujiddin. Fakam abdin yakumu maqama hurrin wa kam hurrin yakumu maqama abdin. Faslun fil jiddi wal muwazabati wal himmati wallahu a'lam bis-shawab.
إلا فرجنا ويسرنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا لنا وكلنا وقنا من العلماء العاملين المخلصين الراسخين بالعلم واليقين. وعلى آلنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.